Kepada seluruh peserta webinar, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon pada akun Google Meet masing-masing. Terima kasih. Saya ulangi kembali, survei merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu populasi. Nah, survei ini dilakukan dengan mengambil sejumlah individu dari suatu populasi, kemudian menjadikannya sebagai sampel dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sampel tersebut. Nantinya, data yang terkumpul akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan yang akan mengcover seluruh populasi, termasuk individu-individu yang tidak diambil datanya. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan yang sah secara statistik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam pengambilan sampelnya itu. Nah, lalu bagaimana dengan online survei? Teknik-teknik pengambilan sampel apa saja yang bisa diterapkan dalam online survei? Dan apa saja batasan-batasan dalam pelaksanaan online survei ini? Semua topik-topik itu akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau menyelesaikan pendidikan doktornya di Nara Institute of Science and Technology Jepang, dan saat ini merupakan salah satu dosen statistika di Institut Pertanian Bogor, dan juga merupakan IT and Technical Specialist di Grup Riset Potensial. Mari kita sambut Bapak Dr. Farid Muhammad Afendi. Dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Farid. Nah, supaya situasinya tetap kondusif, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon yang ada pada akun Google Meet Bapak Ibu masing-masing. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan nama dan asal institusi di kolom chat pada Google Meet setelah narasumber selesai memaparkan materinya. Nantinya akan saya pandu untuk berdiskusi bersama narasumber. Nah, ada yang menarik dari sesi tanya jawab ini. Akan ada 3 door prize yang dibagikan oleh JRP. 2 door prize untuk 2 orang penanya terbaik, dan 1 door prize akan diberikan kepada peserta yang mampu menjawab pertanyaan kuis di akhir acara nanti. Baiklah, langsung saja mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Farid. Kepada Bapak Dr. Farid Muhammad Afendi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Elin ya. Serasa ikut acara di televisi saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya lihat ini ada beberapa senior saya, ada beberapa barangkali junior atau mungkin pernah jadi partisipasinya pada acara siang ini. Yang barangkali sekarang mengikuti teknologi adalah barangkali apps di smartphone begitu. Semuanya akan termasuk dengan survei online ini. Dan Bapak sekalian, nanti kita akan lihat terlebih dahulu. Pertama, kita akan bicara tentang apa itu sampel. Nanti kita akan coba sedikit lihat apa itu sampling begitu ya. Akan lihat beberapa sampling yang digunakan di survei berbasis online atau barangkali sekarang mengikuti teknologi adalah bahas apps berbagai hal-hal yang terkait dengan semuanya akan survei berbasis online. Dan Bapak sekalian, nanti kita akan lihat dengan bersama ringkasan tentang apa yang coba kita bicarakan apa itu sampel. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh di sampling begitu ya. Akan lihat beberapa sampling yang baik. Saya ingin memulai dengan satu survei berbasis online atau barangkali sekarang kisah yang terjadi sangat lama berbagai hal-hal yang terkait dengan presiden di Amerika Serikat survei berbasis online. Sebagaimana yang barangkali kita pahami bahwa nanti kita akan lihat dengan bersama ringkasan tentang apa yang kita masing-masing menjalankan calon. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh di sampling. Biasanya di satu beberapa sampling yang masa pemilihan. Baik, saya ingin memulai dengan satu survei berbasis online atau barangkali sekarang kisah yang terjadi sangat lama berbagai hal-hal yang terkait dengan presiden di Amerika Serikat survei berbasis online. Sebagaimana yang barangkali kita pahami sekali nanti kita akan lihat dengan kata-kata di saat itu katakanlah besok itu nanti kita bisa lihat di sesi. Biasanya di satu koran di sana itu
menerbitkan korannya dengan headline Dewey defeats Truman, atau Dewey, calon yang dari Republik itu, mengalahkan Truman. Nah, kenapa kalau koran ini menuliskan itu? Koran ini dikenal koran yang bukan partisan gitu ya, sangat terjaga integritasnya gitu ya. Jadi bukan menggiring opini dengan menuliskan headline seperti itu. Nah, koran ini berani menuliskan begini karena dia sudah memang melakukan semacam jajak pendapat lewat telepon gitu ya. Kemudian waktu itu di hasil perhitungan dia, prediksinya adalah calon Republik yang menang, mengalahkan utamanya calon yang dari Demokrat, karena calon yang dibenin biasanya suaranya tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi rupanya ketika pemilihan presiden yang sebenarnya berlangsung, kemudian dihitung oleh katakanlah KPU sana gitu ya, ternyata didapati yang menang adalah Truman gitu ya. Nah, ini foto saya cantumkan di slide ini sangat ikonik, sangat terkenal, yaitu Truman dengan senyum sangat lebar memegang koran yang terbit sebelumnya yang mengatakan dia kalah begitu ya. Seakan-akan ya saya ini presiden yang dari hasil pemilihan yang sebenarnya, bukan dari jajak pendapat begitu ya. Tapi apapun itu poin saya adalah koran ini kemudian mencoba menengok lagi apa yang mereka kerjakan saat jajak pendapat sebelumnya, dan rupanya mereka mendapati bahwa cara dengan telepon itu tidak pas saat itu, karena saat itu negara Amerika belum semakmur sekarang begitu ya, dan didapati yang memiliki telepon biasanya adalah orang-orang yang berpunya, dan yang berpunya biasanya afiliasinya dengan Republik, sehingga wajar ketika cara dengan telepon seperti ini dilakukan, hasil perhitungan prediksinya yang menang adalah dari Partai Republik begitu ya. Tapi kalau kita coba ikuti pemilihan yang sebenarnya, tentunya tidak hanya yang punya telepon atau yang berpunya yang ikut, tapi juga seluruh warga negara, sehingga hasilnya seperti inilah, bahwa yang menang adalah Truman gitu ya. Nah, ini masalah yang real terjadi gitu ya. Bukan ada kesengajaan ingin menggiring opini, tapi muncul karena ada satu perilaku target populasi, dalam hal ini adalah pemilih warga Amerika di saat itu, yang luput dari pemahaman penyelenggara surveinya gitu. Nah, ini barangkali perlu menjadi catatan di sepanjang diskusi kita nanti barangkali ya. Kedua, saya ingin menghadirkan kisah lain masih di Amerika, tapi kurun waktunya agak sedikit lebih ke sini ya, meskipun masih agak lama, di tahun 80-an saat masih ada era perang dingin begitu. Saat itu Uni Soviet pernah mempermasalahkan kenapa markas PBB di Amerika Serikat begitu ya, di kubu lawannya lah kira-kira begitu. Nah, sebagaimana biasa di Indonesia seperti sekarang, ketika ada yang sedang hangat, stasiun televisi tentu mengupas itu. Kemudian salah satu stasiun televisi di sana saat mengupas itu di salah satu programnya mempersilahkan pemirsanya untuk menelpon untuk memberikan pendapat apakah Anda setuju markas PBB masih di Amerika Serikat, masih di New York begitu ya. Nah, secara independen televisi ini melakukan semacam jajak pendapat begitu ya. Mereka kemudian mirip seperti yang tahun 48 itu menyelenggarakan semacam survei dengan basis pemilik telepon gitu ya. Nanti yang terpilih kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti yang pemirsa itu dapati begitu ya, apakah Anda setuju markas PBB masih di Amerika Serikat. Dan jawabannya seperti saya sajikan ditampil di bawah itu, angkanya tidak persis seperti ini, tapi nuansanya kira-kira seperti ini. Call-in polling ini cara yang ketika pemirsanya yang menelpon, interview ini ketika stasiun televisinya yang menghubungi pemilik telepon yang terpilih sebagai sampel, kita sebagai responden. Didapati 100.000 penelpon kira-kira dengan suara sebagian besar mereka setuju pindah saja markas PBB gitu ya. Sementara cara yang kedua dengan hanya 2.000 yang ditelepon gitu kira-kira, didapati yang bertolak belakang sebagian besar di antara mereka justru tetap menginginkan markas PBB di Amerika Serikat begitu ya. Oke, jadi intinya cara tadi itu, jadi pemirsa menelpon 100.000 kira-kira, sebagian besar berpendapat markas PBB pindah saja begitu. Sementara dengan cara kedua, dengan hanya 2.000 yang ditelepon atau yang terpilih sebagai sampel responden, sebagian besar mereka mengatakan markas PBB masih di Amerika Serikat sajalah begitu ya kira-kira. Nah, mana kira-kira yang lebih tepat menggambarkan kondisi saat itu? Kalau seandainya seluruh warga Amerika ditanya,
Kalau coba kita lihat yang cara pertama, yang bisa menelpon itu kan tentunya pemirsa yang sedang menonton. Yang tidak menonton berarti bukan bagian dari target populasi sebenarnya. Kalau mentargetkan populasinya adalah seluruh warga Amerika, maka dengan cara yang pertama itu ada yang terhalangi untuk berpendapat. Sehingga dari sana mirip seperti kasus yang pertama, jadi yang terpilih sebagai responden atau target populasinya melenceng dari target populasi yang dituju. Sehingga dari situ cara kedua lebih unggul gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa catatan lain di cara kedua, tapi paling tidak dari sisi itu cara kedua lebih unggul. Ini juga mungkin menjadi catatan penting bagi kita ketika menelaah survei yang kita lakukan gitu ya. Nah, berikutnya, mohon maaf ini saya keluarkan yang semacam begini, ada cacing, ada grafik dan sebagainya, mudah-mudahan tidak membuat efek psikologis lain gitu ya. Ini saya keluarkan semata-mata agar lebih jelas apa yang saya coba jelaskan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, target yang kita inginkan adalah mendapati angka yang ada di populasi. Katakanlah kalau kasus pemilihan presiden adalah berapa yang nanti akan memilih calon tertentu gitu ya. Dalam kasus ini bayangkan itu adalah angkanya sebesar mu ini ya, sebesar mu. Posisinya persis di puncak yang barangkali teman-teman Bapak Ibu familiar, ini adalah distribusi normal gitu ya, ada di situ. Nah, distribusi normal ini dibentuk dari berbagai angka-angka yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Jadi sekali lagi kita bayangkan kita ingin mengestimasi apa yang katakanlah KPU akan keluarkan nanti sebagai angka di populasi gitu ya, posisinya dibayangkan di puncak yang distribusi normal, dan distribusi normal nanti ini dibentuk dari sekian banyak hasil dari sekian lembaga survei yang memantau jalannya pemilihan misalnya. Jadi masing-masing kan mengeluarkan angka estimasi sendiri-sendiri gitu ya, ada yang mengeluarkan di sebelah kiri ini, ada di sebelah kanan dan sebagainya. Nah, semacam itu. Kalau semua hasil itu dikumpulkan dari semua lembaga survei, semuanya 100% ada di distribusi normal gitu ya. Kalau kita batasi pada range tertentu, maka tidak lagi 100%, tapi katakanlah menjadi 68%, menjadi 90% dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau seandainya hasil dari lembaga survei, bayangkan bahwa distribusi normal ini sekali lagi adalah dibentuk dari hasil-hasil dari semua lembaga survei begitu ya, berada di sekeliling target yang ingin diestimasi, yaitu mu ini tadi, puncak ya, distribusi normal ini. Nah, seandainya ada estimasi lembaga survei yang tidak sama dengan hasil KPU, ini yang kita sebut dengan error gitu ya, karena ada selisih yang terjadi di antara keduanya, tidak sama gitu. Nah, kalau selisih ini muncul karena hasil sampling, jadi sampling kan tidak mengambil seluruhnya, tapi hanya sebagian. Dengan demikian, wajar dimungkinkan ada selisih antara hasil estimasi dengan angka sesungguhnya dari KPU. Ini kita sebut dengan namanya sampling error, gitu ya. Nah, apakah dengan demikian kalau kita tidak melakukan sampling, tidak ada sampling error? Betul, tidak ada error yang muncul karena sampling, karena kita tidak melakukan sampling. Tapi bisa jadi muncul error yang lain dari yang bersumber dari namanya non-sampling error, yang muncul karena hal-hal di luar sampling. Misalkan kalau kita bicara survei terhadap orang tertentu tidak mau menjawab, nah ini non-respon namanya, itu juga bagian dari non-sampling gitu, non-sampling error. Kalau ada interviewer yang tidak paham apa yang dia tanyakan, menanyakan hal lain yang harusnya ditanyakan, itu juga non-sampling error dan sebagainya. Jadi bukan berarti kalau kita tidak sampling terus lantas tidak ada error, ya tidak juga gitu ya. Nah, kemudian kalau yang terjadi adalah angka dari lembaga survei berada di sekitar mu, ini yang nanti di dalam keilmuan statistika disebut dengan tak berbias gitu ya. Tapi kalau seandainya hasil dari lembaga survei berkerumun di sekitar distribusi normal ini, tapi angka KPU misalkan ada di sebelah sini, di sebelah kiri gitu ya. Katakanlah saya berikan ilustrasi, misalkan ini ada di sini, ini hasil dari KPU ada di sini, gitu ya. Nah, jadi yang dituju oleh lembaga survei melenceng dari hasil sesungguhnya, karena berkerumunnya bukan di sekitar angka sesungguhnya. Ini nanti kita sebut ini dengan namanya bias. Jadi bedakan antara bias dengan error. Kalau error adalah perbedaan antara satu estimasi dengan angka sesungguhnya. Kalau bias adalah perbedaan secara sistematik dari keseluruhan yang melakukan estimasi, begitu ya. Nah, kemudian kalau nanti setiap lembaga survei melakukan survei gitu ya, mengambil responden, tentu mereka nanti mengharapkan error yang muncul dari angka yang benar, maksimum sekian. Itu nanti kita sebut dengan namanya margin of error gitu ya. Formulanya margin of error nanti kalau kita telusuri itu nanti dari sana kita bisa turunkan
formula untuk penentuan sampel yang kira-kira nanti penentunya adalah ada seberapa yakin kita nanti di dalam berkesimpulan, kemudian gambaran keragaman dari populasi itu seberapa besar. Yang ketiga adalah kita nanti mau mendapati margin of error sebesar berapa. Nanti kira-kira itu nanti menjadi faktor penentu dari ukuran sampel gitu ya, banyaknya sampel yang kita ambil. Nah, seperti itu. Kemudian mengapa kita mengambil sampel, Bapak Ibu sekalian? Tentunya kita mengambil sampel karena kita tidak sanggup mengambil seluruh populasi, gitu ya. Bisa karena kita anggaran kurang, bisa karena tenaga kurang, waktu kurang, atau kadang mengamati itu harus merusak. Misalkan, tentu kita tidak mau kalau kita periksa kolesterol darah kita, lantas semua darah kita dikuras karena harus populasi yang diambil, kan nanti kita mati kalau darah semua kita diambil, gitu ya. Pasti hanya sebagian sedikit saja yang diambil, yang sampel, begitu ya. Nah, dalam sampel nanti ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua tujuan. Ada yang menginginkan sampel ini nanti sebagai representasi dari populasi, sehingga kesimpulannya ingin kembali ke populasi, yang kita sebut dengan inference, gitu ya. Ada juga yang sampel nanti diambil, kesimpulannya kembali ke sampel saja, kembali apa yang diamati saja, atau yang sering kadang-kadang disebut dengan studi kasus, gitu ya. Atau secara analisis lebih ke deskriptif, gitu. Nah, tentu apa yang kita akan rancang di dalam mengambil sampel itu tergantung tujuan ini tadi. Kalau tujuan kita adalah inference, kembali ke populasi kesimpulannya, maka sampel yang diambil harus betul-betul dijaga dengan baik, dirancang dengan baik, begitu ya. Tapi kalau lebih ke deskriptif ya barangkali agak lebih longgar, begitu. Karena kalau tidak, dua ilustrasi saya tadi di atas barangkali bisa menjadi warning bahwa kalau tanpa desain yang baik, gitu, maka hasilnya bisa melenceng atau berbias tadi itu. Nah, ini barangkali ini aja review saja ya. Kenapa kita melakukan sampel selain tadi juga karena yang diambil hanya lebih sedikit, tidak perlu seluruhnya, maka secara cost lebih rendah, mudah diatur kalau kita hanya mengambil lebih sedikit, gitu ya. Kemudian secara respon karena manajemen lebih baik begitu secara survei. Maka responnya akan lebih baik, dan dengan cara seperti itu kadang akurasi menjadi lebih tinggi gitu, karena yang diamati lebih sedikit, lebih terjaga, sehingga hasilnya bisa lebih baik dibandingkan kalau harus diambil seluruhnya, kadang-kadang semacam itu. Nah, sekarang kita lihat overview sampling saja, ini sifatnya overview begitu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan survei, kita perlu hati-hati di dalam merancang survei. Jadi tadi sangat jelas ini dua ilustrasi yang tadi saya lakukan di pembukaan, itu terkait dengan coverage. Kita harus sadari betul siapa populasi kita, kemudian dari sana kita bisa turunkan karakter populasi itu seperti apa, sehingga teknik sampling apa sebagai populasi itu nanti kita bisa rancang dengan baik. Dan hati-hati nanti dengan non-respon, gitu ya, terutama non-respon yang sifatnya sistematik, karena akan menjadi bias nantinya. Dan tidak kalah penting adalah waktu nanti kita mendapatkan data dari responden, karena pengukuran atau apa yang kita ungkap dari mereka itu harus betul-betul apa yang ingin kita ungkap dari mereka, gitu ya. Khawatirnya karena kesalahan wording atau teks naskah pertanyaan jadi meleset dari apa yang ingin digali, begitu. Nah, sampling mata Bapak Ibu secara umum terbagi menjadi dua kelompok sangat besar, ada yang berbasis probability, ada yang tidak berbasis probability. Berbasis probability itu ketika sampel yang kita peroleh, kita bisa memberikan kuantifikasi berapa probability atau peluang mendapati sampel itu. Gitu ya. Sementara non probability ya kita tidak bisa mendapatkan ukuran semacam yang di probability sampling. Dan karena ukuran probability inilah kemudian nantinya secara teoritis nantinya ya, dalam berkesimpulan kita bisa giring apa yang kita dapati dari sampel itu, kita bisa agregasi di level populasi atau tadi kita sebut sebagai inference tadi itu. Sementara non probability karena sifatnya tidak ada kuantifikasi probability begitu yang bisa dipegang begitu, agak sulit. Saya ingin menggunakan yang agak sulit begitu ya, kita melakukan inferensia gitu ya. Nah, masing-masing gambarnya seperti apa? Barangkali sekilas saja saya singgung. Pertama, saya mulai dari yang probability sampling dulu. Ini dari mulai sangat sederhana yang dinamakan dengan simple random sampling. Simple karena cara mendapatkan sampelnya paling mudah. Tapi syaratnya relatif paling berat karena kita harus punya catatan yang mau diambil itu populasinya siapa saja tanpa ada yang terlewatkan. Nanti dari sana kita baru ajak siapa yang terpilih.
Sebagai ilustrasi di slide ini, saya punya populasi 45 orang, ingin saya ambil 5. Kalau dulu kita sangat klasik masih berbasis tabel angka acak, ya terpilih angka acaknya, nanti kita konversi menjadi urutan keberapakah di daftar populasi itu. Daftar populasi nanti kita sering sebut ini sebagai sampling frame gitu ya. Caranya seperti ini. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu berarti siapapun yang masuk di dalam 5 orang ini adalah nanti sebagai responden kita, sehingga mereka mestinya karakternya mirip-mirip, tidak boleh ada yang karakternya sangat berlainan gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita menghadapi populasi yang relatifly homogen begitu ya, simple random sampling tidak ada masalah kita gunakan. Tapi kalau populasinya beragam, kondisinya heterogen begitu, tentu cara ini perlu kita cermati karena ada potensi yang terpilih itu hanya dari kalangan tertentu, kira-kira semacam itu. Dan ini yang kita hindari seperti ilustrasi yang pembuka paparan yang tadi. Berikutnya ada yang namanya systematic random sampling. Sistematik karena cara mendapatkan sampel yang sistematik dalam pengertian, kalau masih dengan ilustrasi tadi, saya ambil 45, dari 45 saya ambil 5, begitu. Tidak perlu kita 5 kali melakukan pengajakan, tapi cukup sekali karena orang berikutnya sebagai responden atau calon responden adalah orang kesekian dari orang yang sebelumnya terpilih gitu ya, dari daftar sebelumnya terpilih. Jadi misalkan dari 9 orang pertama, ditambah 9 karena total orang 45 yang tersedia, diambil 5 sehingga fraksinya adalah 9. Kita perlu mengacak sekali saja karena terpilih orang di urutan ke-6, orang berikutnya adalah orang ke-6, terus 49, 99 dari daftar yang ada. Caranya juga membantu ketika kita di lapangan, kalau target kita adalah rumah tangga misalkan, nah tetap rumah tangga itu kita bisa bayangkan sebagai posisi di dalam daftar sampling frame tadi itu, sehingga pemilihannya bisa sistematik menurut posisi rumah, begitu ya. Nah dengan cara ini akan sangat membantu karena kita tidak perlu harus punya daftar rumah tangga di wilayah yang nanti jadi target survei kita, tapi letak mereka itulah sudah menjadi semacam daftarnya, semacam itu. Nah, syarat sistematik ini juga menarik ketika ingin dilakukan proses audit. Kalau proses audit dengan cara samplingan sistematik tentu auditable karena orang tertentu yang terpilih itu sistematik gitu ya. Jadi tidak ada upaya membelokkan tanda kutip ya kalau agak ingin nakal begitu. Kalau cara simpel tadi sangat mudah potensi itu terjadi. Nah, cluster random sampling Bapak Ibu, ini idenya dari nama cluster yang kita biasa kenal di perumahan gitu ya. Cluster itu kan seperti bagian tertentu dari perumahan. Nah, ini juga semacam itu idenya. Jadi kalau kita punya populasi itu coba nanti dipotong-potong, dibuat lebih kecil-kecil, katakanlah populasi mini-mininya gitu, populasi yang lebih kecilnya gitu. Nanti yang kita sebut dengan cluster, nanti samplingnya ke cluster ini, bukan ke unit target awal gitu ya. Semacam itu. Barangkali ilustrasi yang nggak konkret, katakanlah kalau kita pemilihan katakanlah presiden gitu ya, yang pemilihnya itu kan target yang mau dituju sebenarnya, tapi dalam perhitungan karena mereka memilih di TPS, maka kita tidak harus mengunjungi orang per orang, tapi cukup mengunjungi TPS. TPS itu kita bisa pandang sebagai klaster gitu ya, semacam klaster. Nanti satu klaster terpilih, satu TPS terpilih, semua angka suara yang ada di sana tentu kita ambil gitu ya, semacam itu. Berikutnya ada yang namanya stratified random sampling. Jadi muncul stratified ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, muncul ketika kondisi populasi itu heterogen, dan heterogennya itu bisa kita coba buat polanya. Jadi ada semacam polanya. Ada 1-2 hal yang terkait relevan dengan target yang ingin diungkap. Saya berikan ilustrasi di sini, misalkan kita ingin menggali demand terhadap gula gitu di satu wilayah. Pengguna gula banyak ya, ada yang dari rumah tangga, ada yang dari industri. Tipenya beda dalam pengertian pola konsumsinya beda, berapa banyak mereka konsumsi juga beda begitu. Nah, perbedaan itu jelas terlihat dari karakter rumah tangga atau industri. Sehingga kalau kita bagi di awal, konsumen gula tadi itu, populasi yang kita hadapi itu dibagi dulu, ada yang rumah tangga, ada yang industri. Nah, setelah dibagi, masing-masing ini jadi stratanya, dan setelah dibagi, masing-masing strata ini kondisinya relatif mungkin. Sesama rumah tangga relatif mirip-mirip. Meskipun masih ada variasi, tapi relatif lebih mirip-mirip dibandingkan kalau sebelum dibagi. Antar industri juga mirip-mirip. Kalau industri dirasa masih heterogen, kita bisa bagi menurut skalanya misalkan ya. Nah, semacam itu.
Nah, dari sini kemudian nanti masing-masing kita ambil sampel dari masing-masing strata ini, sehingga nanti ada semacam garansi bahwa seluruh karakter pengguna gula itu terwakili dengan baik. Gitu ya. Nah, klaster tadi juga idenya mirip dengan strata, kedua-duanya ada semacam membuat populasi jadi lebih kecil dari populasi awal, tapi kalau klaster itu populasi dibagi menjadi kecil-kecil, jauh lebih banyak ya potongan-potongannya, sementara kalau strata itu lebih sedikit biasanya. Tadi misalkan rumah tangga nggak industri saja misalkan. Dan perbedaan lainnya adalah di dalam cluster sampling, dalam satu cluster itu kondisinya masih heterogen, sementara yang stratified dalam satu strata atau subpopulasi tadi itu relatif homogen gitu ya. Nanti yang dipilih dari strata adalah dari tiap stratanya itu nanti sampelnya, sementara dari klaster yang terpilih adalah ya seluruh klaster yang terpilih, semua sampel di sana diambil. Gitu. Semacam itu ya. Kemudian kita masuk di non-probability sampling. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini terkait non-probability sampling. Pertama, teknik snowball. Ini dari idenya adalah kalau kita nonton film kartun dulu atau sekarang mungkin gitu ya, nonton kartun, kalau dulu saya nonton kartun, kalau ada di gunung yang ada salju, ada yang menginginkan bola salju di atas, ketika dia turun dia akan makin besar bola saljunya, ini kan snowball. Jadi intinya populasi yang kita gali dengan cara gini adalah populasi yang relatif tertutup atau susah kita mendapatkan daftarnya, kalau kita menginginkan ada daftarnya begitu ya. Nah, dari berbekal 1-2 orang awal yang sempat bisa dijadikan responden, dari sanalah, dari mereka lah kemudian siapa yang kemudian menjadi responden berikutnya bisa digali gitu ya. Jadi semacam kalau bahasa Jawa ini gedok tular gitu ya. Jadi semakin banyak yang nanti bisa dijadikan responden dari 1-2 orang pertama yang kita wawancara atau dari responden sebelumnya gitu. Berikutnya namanya adjustment sampling. Ini sampling yang lebih ke membatasi yang terpilih itu dengan kriteria tertentu yang sudah disepakati atau yang menjadi target gitu ya. Semacam itu. Kemudian convenient sampling berikutnya adalah sampling yang terpilih itu kira-kira tanda kutip yang mudah diakses lah gitu ya. Pokoknya yang dekat, gampang diakses, kira-kira mau jadi responden, itu kira-kira convenient sampling gitu ya. Nah, kalau quota sampling ini batasannya lebih ke ada target sekian banyak responden yang mau diambil gitu ya. Dengan kriteria tertentu, pokoknya kriteria ini terpenuhi, dikejar dengan target kuota sekian. Ini namanya kuota sampling. Biasanya kuota sampling diiringi dengan tadi adjustment sampling gitu ya. Jadi orangnya kriterianya jelas, kemudian diinginkan didapati sekian banyak, nah itu yang dikejar gitu ya. Nah, di dalam penarikan kesimpulan Bapak Ibu sekalian, tentu kita menginginkan kesimpulan kita Niveran itu tepat sasaran dengan apa yang ada di dalam populasi. Tapi tentu dalam estimasinya tadi timbul berbagai permasalahan yang dari mulai sampling, ada juga dari permasalahan waktu analisis, tapi yang analisis saya coba batasi, tidak saya bahas dulu begitu. Nah, dari hasil estimasi bisa jadi ada 4 tipe yang nanti kita peroleh ya, terkait dengan bias tadi itu. Ada yang biasnya rendah, ada yang biasnya tinggi. Kalau coba kita bandingkan dengan sisi lain bahwa hasil antar estimasi bisa masing-masing saling dekat atau saling berjauhan begitu, maka bisa ada 4 kombinasi hasil seperti ini. Tentu yang kita inginkan adalah yang biasa rendah dan variannya rendah gitu ya. Biasa rendah ini maksudnya kita akan diantar ke tempat yang kita ingin tuju ya sesuai dengan yang mau kita tuju gitu ya. Jadi kalau kita mau ke Cempaka Putih ya kita diantar ke Cempaka Putih, bukan ke Tanjung Priok misalkan. Kalau ke Tanjung Priok berarti kita bias gitu ya. Tapi kalau ke Cempaka Putih berarti biasnya rendah atau tidak ada begitu. Nah, varian ini terkait dengan hasil antar estimasi itu seperti apa. Kalau masing-masing berjauhan itu variannya tinggi, tapi kalau rendah ya variannya rendah gitu ya. Nah, terkait dengan bias Bapak sekalian, kita perlu cermati bahwa ada beberapa sumber bias yang mungkin muncul, dan 2 ilustrasi pertama kita dua-duanya ada terkait dengan itu ya, yang perlu kita cermati, karena kalau tidak kita menyangka kita nyampe di Cempaka Putih, ternyata kita di Tanjung Priok kan celaka gitu kan. Nah, pertama sumber bias adalah frame coverage. Ilustrasi pertama saya tadi tentang Pilpres tahun 48 di Amerika itu contohnya gitu ya. Coverage yang dituju adalah pemilik telepon, pengennya sih seluruhnya, tapi ternyata hanya mewakili kalangan tertentu.
Di sana juga bisa muncul sumber yang kedua, yaitu selection bias. Jadi yang terpilih hanya orang-orang tertentu, bisa juga karena coverage-nya, bisa juga karena hal-hal lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bias karena size. Barangkali ilustrasi konsumsi gula tadi sebagai ilustrasi barangkali ya. Jumlah rumah tangga tentu jauh lebih besar dibandingkan industri. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita hanya dengan simple random sampling cara pemilihannya, maka besar kemungkinan yang terpilih sebagai responden adalah kalangan rumah tangga saja, gitu ya. Karena jauh lebih besar dibandingkan industri. Ini namanya bias, gitu ya. Bisa jadi karena bias. Nah, bisa jadi bias ini muncul karena non-respon. Jadi misalkan ini non-respon yang sistematik sifatnya ya, bukan non-respon yang sifatnya random gitu. Kalau yang sistematik ini misalkan ada orang dengan latar belakang pekerjaan tertentu agak tertutup kalau ditanya masalah yang klasik misalkan pendapatan gitu ya. Jadi kalau pekerjaan ini pendapatan non-respon, ini kan sistematik non-respon. Ini akan menjadi salah satu sumber bias begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sampling untuk yang internet atau yang untuk online gitu, saya barangkali rehat sejenak karena Mbak Elin katanya ada yang mau disampaikan ke Bapak Ibu sekalian barangkali. Mbak Elin silakan, saya stop dulu ini presentasinya ya. Iya, terima kasih Pak Farid. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita simak bersama materi mengenai jenis-jenis error, kemudian teknik-teknik pengambilan sampel atau sampling, dan juga sumber-sumber bias yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan survei. Nah, setelah ini masih ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Farid juga mengenai jenis-jenis online survei dan juga tantangan-tantangan yang mungkin akan kita hadapi dalam melaksanakan online survei, begitu. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa pada saat sesi tanya jawab nanti akan ada 3 door prize yang dibagikan oleh JRT. 2 door prize-nya akan diberikan kepada 2 orang penanya terbaik dan 1 door prize-nya lagi akan diberikan kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan kuis yang ada di akhir acara nanti. Nanti door prize-nya akan dikirim ke alamat masing-masing pemenang ya. Kemudian saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk menonaktifkan mikrofon pada masing-masing akun Google Meet Bapak Ibu supaya situasinya tetap kondusif. Dan juga tidak untuk mengklik tombol presenting dan juga pin ya, karena itu akan mengganggu presentasi yang sedang ditampilkan oleh narasumber. Begitu. Baik, terima kasih. Mari kita kembali menyimak materi selanjutnya. Kepada Pak Farid, saya persilakan kembali. Baik, makasih Mbak Elin. Tadi lihat kopi ya, meskipun nggak boleh minum kopi bagi yang sedang puasa begitu. Oke, Bapak sekalian, saya lanjutkan materinya ya. Sekarang kita coba fokus pada survei yang online. Sekali lagi online tadi yang kita maksud adalah tidak hanya dari web atau email gitu ya, karena dengan teknologi sekarang ini juga mencakup survei yang berbasis smartphone gitu ya, yang mungkin sekarang jauh lebih mudah dijangkau begitu ya, bisa dengan form online, bisa dengan apps tertentu yang diberikan kepada responden. Nah baik, kita lihat berbagai teknik survei yang digunakan di online survei. Jadi yang pertama adalah survei dengan dasar sampling frame yang tersedia. Jadi ada cara survei online yang calon-calon responden itu atau populasi tadi itu sudah didapatkan daftarnya. Sehingga online survei itu lebih tanda kutip ya, mengalihkan teknik yang klasik tatap muka atau telepon begitu dengan basis online gitu ya. Itu satu. Yang kedua, survei yang dilakukan tanpa ada dasar sampling frame sebelumnya. Nah, kalau di dalam survei yang offline begitu, ada cara survei yang berbasis random digit dialing. Ini tekniknya adalah dibangkitkan angka acak dulu. Angka acak nanti ini semacam nanti menjadi nomor telepon gitu ya. Nanti setelah menjadi nomor telepon, nanti kemudian nomor telepon yang tadi hasil pengacakan kemudian dihubungi gitu ya. Nah, dari ini
tidak ada tendensi siapa yang terpilih sebagai responden. Ini disebut dengan random digit dialing. Nah, kalau online survei, barangkali idenya adalah kalau online survei-nya berbasiskan smartphone tentu melekat nomor di sana. Nah, cara ini kita bisa lakukan, gitu ya. Jadi ada generating nomor random tadi, kemudian nanti nomor terpilih nanti kemudian dihubungi, semacam itu. Yang ketiga ada yang namanya intercept survei. Ini survei yang memotong orang, bukan dipotong jadi mati enggak, tapi ketika orang itu lewat di satu lokasi tertentu, kemudian nanti mereka didekati oleh interviewer untuk jadi responden, itu kira-kira kalau intercept survei di offline. Kalau yang online barangkali mungkin terkait dengan kunjung kesekian dari satu web gitu ya. Atau kadang-kadang saya juga sering mendapati kalau saya sedang nonton YouTube ada tiba-tiba masuk iklan tanda kutip dalam bentuk pertanyaan. Iklan yang tadi kita lihat itu yang mana gitu ya, nanti kita diminta jawab, itu kan intercept survei gitu ya. Semacam itu. Nah, prerequisite panel survey ini survei yang basisnya adalah panel. Panel adalah orang dedicated person, orang yang berdedikasi untuk menjadi responden dalam jangka waktu agak lama atau beberapa kali nanti ditanya sebagai responden gitu ya. Nah, mereka direkrut terlebih dahulu secara offline. Nanti setelah daftar namanya ada, nanti baru menggali datanya lewat online. Ini prerequisite panel survei. Nah, ada juga teknik kelima, survei yang berdasarkan daftar email yang diambil atau dipanen gitu ya, baik sukarela ataupun dengan cara yang mungkin cara yang tidak disadari oleh pemilik email itu barangkali ya. Jadi dari daftar itu nanti kemudian nanti seolah-olah menjadi sending frame, nanti diambil sampel dari sana. Ada lagi yang keenam, survei yang orang yang berpartisipasi ini sukarela gitu ya, sukarela berpartisipasi. Ini kadang-kadang kita mendapati ketika kita dikirim link dari siapa begitu, minta ada survei yang sedang dilakukan, tolong diisi, nanti kalau sudah tolong kabarkan ke kawan-kawannya untuk ikut mengisi juga. Nah, ini semacam itu yang keenam ini. Nah, ada lagi tadi yang ketujuh adalah panel juga, tapi kalau yang sebelumnya panelnya itu direkrut secara offline sehingga karakter orangnya bisa dipastikan tertentu, kemudian dijaga mewakili kalangan siapa. Kalau volunteer ini panelnya itu dari orang yang sukarela gitu ya. Ada lagi yang entertainment polling untuk ya seru-seruan aja begitulah ya. Ini kadang kita dapat ini di Twitter atau di medsos yang lain-lainnya begitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita garis bawahi terkait survei online ini. Pertama adalah sampling frame. Jadi Bapak Ibu, kalau tujuan kita adalah menggali sampel, termasuk sampel untuk survei online ini, untuk keperluan agregasi inferensi ya di level populasi yang lebih besar tadi itu, maka keterwakilan dari sampel ke populasi mutlak harus dipastikan terjaga gitu ya. Nah, cara seperti itu mudah kita penuhi kalau kita punya sampling frame-nya. Atau paling tidak kita tahu berhadapan dengan siapa yang nanti jadi populasi kita gitu ya. Tanpa ada ini tentu sukar kita pastikan sampel yang kita punya itu mewakili atau tidak, karena mewakili siapa kalau kita tidak tahu siapa yang kita hadapi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau online survei itu dasar rekrutmennya atau cara mendapatkan respondennya dari web gitu ya, hati-hati karena pengunjung web ini kan siapa yang mengunjungi kita tidak tahu persis gitu ya, karena kan tidak ada kamera yang di depan semua pengunjung web gitu kan ya, jadi kita tidak tahu karakter siapa yang mengunjungi web gitu ya. Ini pula hati-hati karena ya itu tadi profiling dari orang yang mengunjungi web ya kita jadi tidak tahu gitu. Kemudian kadang dengan cara web based itu responnya tidak bisa kita pastikan, kadang rendah gitu ya. Kalau saya nonton YouTube misalkan lagi seru, tiba-tiba ada survei apa ya saya skip aja begitu. Saya nggak mengisi karena ingin cepat-cepat nonton gitu ya, tidak mau berpikir meskipun sejenak untuk mengisi survei itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, survei online ini salah satu media, gitu, salah satu cara saja. Ada cara lain yang kita sebut katakanlah tradisional dengan offline itu. Nah, kadang ada orang yang lebih menyukai dengan model tertentu gitu ya. Ini perlu kita
cermati, karena itu barangkali akan berdampak pada responnya, baik respon di dalam menjawab maupun respon untuk bersedia menjadi responden begitu. Kemudian yang berikutnya, cara online barangkali mudah kita mendapatkan sampel gitu, tapi hati-hati kalau target populasi tidak bisa kita pastikan, kemudian yang sampel yang terpilih tidak bisa kita dapatkan profilnya, ya hati-hati, meskipun sampel kita banyak belum tentu pas dengan target populasi kita. Cerita tentang ilustrasi kedua waktu survei dengan Amerika itu bisa jadi salah satu cerita konkret bahwa dengan cara yang pemirsa menelpon, bisa jadi sangat banyak yang menelpon dibandingkan kalau stasiun televisi yang menelpon gitu ya, itu belum tentu yang lebih banyak lebih baik gitu. Jadi semacam itu kira-kira. Dan yang kelima, karena survei online ini terbuka kemungkinan mereka secara sukarela mengisi, yang perlu kita pastikan rate responnya gitu ya. Kalau wawancara kan ketahuan bersedia atau tidak, kita bisa pastikan sampai selesai atau tidak wawancaranya. Jadi kalau online survei, hati-hati. Kemudian yang kedua, online survei tentu jangan lama-lama. Jangan berikan pertanyaan yang memakan waktu 2 jam misalkan, tentu orang jadi enggan mengisi. Gitu ya. Jadi waktu menyelesaikan survei kalau online juga perlu kita perhatikan gitu ya. Kemudian kalau surveinya relatif pokoknya orang mau mengisi, ya hati-hati gitu ya. Ini yang isu yang ke-6, karena itu nanti masuk ke ranah yang convenience sampling. Sekali lagi profil orang yang mengisi kita jadi tidak tahu. Kemudian terlebih kalau kita kaitkan dengan target populasi gitu ya. Semacam itu. Nah, kalau kita coba rangkum, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut barangkali ya, bahwa general survei itu atau online survei itu bisa sangat banyak cara tadi, ada beberapa cara tadi ya. Kemudian responnya macam-macam. Kalau yang dulu kalau belum ada smartphone begitu, online survei barangkali masih berbasis web atau masih berbasis email. Email pun bisa juga bentuknya responnya dikirimi form, file gitu ya untuk diisi, nanti dikembalikan lagi filenya semacam itu. Kalau sekarang kan bisa sangat canggih dengan apps gitu ya, sehingga beberapa hal jauh lebih mudah kita lakukan gitu ya, termasuk untuk survei-survei yang dulu tidak terbayang kita lakukan gitu ya. Misalkan travel survei itu kan satu survei yang sangat pas kalau basis pengisiannya lewat online gitu ya, tidak berdasarkan memori perjalanan yang pernah dilakukan. Yang berikutnya, kalau kita bicara survei berbasis web, Bapak Ibu sekalian, terbuka kemungkinan itu cara-cara yang bersifat non-probability sampling gitu ya, kecuali kalau kita lakukan secara sistematik dan target populasi memang pengunjung web itu gitu ya. Jadi kita bisa lakukan secara sistematik lewat sekian pengunjung, itu nanti kita akan tanya gitu ya. Jadi nanti mirip seperti tadi yang sistematik random sampling tadi itu. Kemudian kalau kita di yang ketiga ya, kalau kita ingin berkesimpulan di populasi, sampel untuk ke sana gitu ya. Jadi kita pilih inferensia sifatnya bukan deskriptif begitu. Nah, hati-hati dengan penggunaan survei online yang kita tidak bisa mendapati profil respondennya, karena kita jadi tidak bisa memastikan bagaimana keterwakilannya terkait dengan target populasi gitu. Semacam itu ya. Kemudian respon juga perlu kita perhatikan dari survei online, karena biasanya survei online ini direspon dengan lebih baik ketika pertanyaannya tidak terlalu memakan waktu lama untuk pengisian ya, cuma sebentar gitu, kira-kira semacam itu. Baik, itu beberapa hal yang kita bisa rangkum dari apa yang kita coba lihat tadi. Mari kita diskusi sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan saling bertukar pikiran begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ada yang jauh lebih lama menekuni survei dibandingkan saya begitu ya. Nanti kita bisa saling diskusi nanti. Kemudian seandainya nanti ada hal-hal yang tidak bisa dituntaskan di dalam diskusi karena masalah waktu, ya barangkali kita bisa pikirkan cara lain lah untuk bisa menuntaskan itu. Apakah nanti ada QA di webnya GRP misalkan, atau ada ya silaturahim ketemu sambil ngopi-ngopi buka puasa kalau COVID-19 sudah selesai begitu ya tentunya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya tutup untuk sementara, saya kembalikan ke Mbak Elin. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Farid yang telah menyampaikan materinya. Oke. Nah, dari paparan yang beliau sampaikan, akan saya review terlebih dahulu. Jadi ada dua hal yang paling mendasar dalam menentukan teknik penarikan contoh dalam survei, yaitu teknik probability sampling atau penarikan sampel yang berbasis peluang, dan yang kedua adalah non-probability sampling atau penarikan sampel yang tidak berbasis peluang. Nah, apabila kita menggunakan teknik probability sampling dalam melakukan survei, maka kaidah-kaidah statistika parametrik berlaku. Dalam hal ini adalah untuk pendugaan parameter populasi. Sehingga hasil surveinya nanti bisa digeneralisasi kepada seluruh populasi begitu. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam menggunakan teknik probability sampling ini adalah ketersediaan sampling frame atau kerangka penarikan sampelnya, agar nantinya kan akan menjadi dasar dalam memilih responden begitu. Nah, sedangkan untuk teknik non-probability sampling tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi populasi karena kaidah-kaidah statistika parametrik tidak berlaku untuk data hasil survei ini. Tingkat ketelitian survei dengan metode non-probability ini juga tidak dapat diketahui, sehingga dalam membaca data hasil survei dengan teknik non-probability ini, kita harus sedikit berhati-hati begitu. Dan kedua teknik pengambilan sampel tersebut tentu saja bisa diterapkan dalam online survei tergantung pada tujuan survei yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan JRP Webinar. Saat ini kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang dulu ya, yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sebentar ya. Baik, sambil Ibu Elin mencari penanya. Udah terpilih belum? Iya Pak, sedang saya lihat-lihat dulu. Oke, saya mungkin bukan menambahkan, kebetulan tadi saya melihat isi yang banyak di chat. Banyak pertanyaan tentang akurasi ketelitian sebuah survei. Nah, seperti tadi diungkapkan oleh Farid sebenarnya, ketika kita sering terjebak pada satu istilah ketelitian, akurasi, apalagi saat ini banyak digembar-gemborkan tentang margin of error. Ya, tadi Pak Farid bilang bahwa diungkapkan dengan cara teoretik yang simple, dengan artinya dengan sangat sederhana Pak dijelaskan, jumlah sampel bukanlah suatu yang tidak selalu berarti lebih baik. Lebih banyak sampel tidak selalu berarti lebih baik. Ya, ini juga menjawab pertanyaan berapa jumlah sampel yang harus kita ambil. Nah, cara yang baik adalah mengikuti kaidah-kaidah prosedur penarikan contoh. Tadi sudah dijelaskan ada probability sampling dan non-probability. Jadi kalau pengambilan sampelnya berdasarkan non-probability sampling, maka pada dasarnya jangan berbicara tentang ketelitian. Jangan berbicara tentang kaidah-kaidah statistika parametrik. Nah, apakah ada kaidah statistika di dalam non-probability? Nanti dijawab oleh Pak Farid atau Bu Elin. Oke, sudah dapat penanyanya Bu Elin? Mohon maaf Pak, ini jadi menuliskan pertanyaannya di kolom komentar begitu ya Pak ya. Mungkin saya ulangi saja ya. Ya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan dulu nama dan asal institusinya di kolom chatnya itu. Nanti saya pilih biar
pertanyaannya disampaikan langsung ke Pak Farid nanti langsung ya begitu. Nah, mungkin dengan Ingrid Surono dari Binus University, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu. Oke. Saya bantu aja, Bu Ingrid. Ini sudah menuliskan Pak Farid. Ya, Pak. Oke. Selamat siang. Dari Ibu Brigit UKSW, izin bertanya Pak Farid, bagaimana caranya kita dapat memastikan data form atau kuesioner online diisi dengan benar? Dan bagaimana jika kita ingin melakukan survei online terkait ketahanan pangan keluarga dengan sasaran ibu rumah tangga? Karena ini terkait dengan penggunaan teknologi. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Ingrid, terima kasih pertanyaannya. Semoga nanti terjawab dengan baik ya Bu. Kalau tidak nanti kita lanjut di diskusi lebih lanjut nanti barangkali. Yang pertama, sasarannya ini ibu rumah tangga begitu ya. Ini kita perlu cermati satu yang sudah Ibu tuliskan terkait dengan penggunaan teknologi yang khawatir ibu rumah tangga itu relatif tidak banyak menyentuh teknologi yang kita gunakan di online. Nah, yang pertama Bu, ibu rumah tangga ini apakah secara umum atau ada target yang lebih khusus begitu ya? Intinya kita buka dulu target populasi yang kita hadapi ini seperti apa gitu. Yang kedua, kemudian kalau hanya ibu rumah tangga saja misalkan, maka kita bisa lakukan penjaringan. Kalau kita nanti melakukan survei online begitu, yang pertama saya tetap memegang pendapat bahwa kalau nanti kita ingin berinferensi ya hindari pengisinya itu pokoknya siapa yang bisa mengisi gitu ya. Jadi barangkali pertama kita coba dulu jaring calon-calon responden gitu ya yang targetnya sesuai dengan yang kita maksud. Nanti baru setelah mereka terjaring baru kita lakukan surveinya gitu ya. Karena kan tidak semua ibu rumah tangga kan tidak ramah dengan teknologi kan gitu ya. Tapi nanti hati-hati potensi bahwa ada tipe-tipe ibu rumah tangga, mohon maaf nih ya, bukan menjudutkan ya kemanapun begitu ya. Ada tipe ibu rumah tangga tertentu yang tidak ramah dengan teknologi sehingga kalau dengan cara online ya mereka bisa tidak terwakili dengan baik begitu. Nah, caranya mungkin bisa diimbangi, seandainya mereka tetap harus terwakili, ada cara yang kombinasi begitu, jadi online survei jalan, tapi ada yang versi yang offline menghubungi mereka, misalkan lewat telepon gitu ya, atau ya kan kita sekarang banyak ada yang WA gitu Bu, bisa langsung bertatap muka dengan video call begitu ya, itu bisa jadi membantu membuat coverage-nya jadi lebih sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kira-kira semacam itu. Nah, kalau terkait dengan pengisian benar atau tidak, kalau dengan online agak susah sih memang karena salah satu minusnya di online ini kan saya belum mendapati teknologi yang memastikan bahwa pengisiannya itu sesuai dengan yang sesungguhnya. Kalau cara apalagi cara tatap muka gitu ya, kita bisa melihat langsung ekspresi dari yang responden, kita jadi bisa memahami ini pertanyaan yang dijawab dengan baik, benar atau tidak begitu ya. Dengan telepon juga dari psikologi suaranya kalau kita paham kita bisa menilai barangkali ya. Tapi kalau dengan online ya ini minusnya di situ memang ya. Tapi barangkali kalau caranya kita rekrut dulu, kemudian mereka mengisi setelah rekrutmen ini berlangsung, sehingga ketika ada yang tidak dipahami, kita minta mereka menghubungi, barangkali validitas apa yang mereka isi bisa lebih terjamin. Kira-kira semacam itu, Bu. Itu dulu barangkali. Baik, bisa saya tambahkan, Pak Farid, Bu Alin? Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ini kebetulan saya juga menjawab dari Bu Ingrid dan beberapa penanya dari Aditya Mahendra juga, kemudian beberapa penanya yang lain yang terkait dengan online survei ini. Baik, ada satu hal yang
perlu kita perhatikan jika di dalam kita melakukan pengajuan. Kita harus sadari bahwa online, pengiriman pengisian kuesioner secara online itu hanyalah mekanisme pengumpulan data. Sampling itu adalah hal yang sangat penting lain lagi berbicara kita tentang inferensia. Bila kita ingin pendugaan populasi, kalau kita ingin melakukan generalisasi, kalau kita ingin melakukan kesimpulan secara umum terhadap populasi, maka kaidah-kaidah ini harus diperhatikan. Pada kebanyakan yang juga banyak saya lihat, tadi juga ada penanya, bagaimana kalau saya mengirimkan link pengisian kuesioner secara online pada link di WhatsApp saya atau di media sosial saya dan lain sebagainya. Nah, satu hal di dalam konteks samplingnya ini adalah kita tidak tahu metode pengacakannya digunakan. Yang pasti dia tidak mengikuti kaidah-kaidah sampling. Dengan dia tidak mengikuti kaidah-kaidah sampling, dengan maka kesimpulannya tidak bisa digeneralisir pada seperti tadi bahan Pak Farid tadi adalah bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang secara statistik kita harapkan untuk merepresentasikan apa yang ada di populasi. Itu bila kaidah-kaidah sampelingnya terpenuhi. Kalau kita berbicara dengan parametrik, maka kita harus melakukannya dengan probability sampling. Kalau kemudian kita ternyata tidak masuk ke dalam probability sampling karena kita tidak bisa, maka kita harus sadari bahwa penelitian kita tidak bisa digeneralisir. Challenge sangat menarik tadi juga pertanyaan dari Bu Ingrid maupun dari teman lain tadi saya membaca di settingnya bahwa lantas bagaimana? Apakah online survey ini tidak bisa digunakan? Alhamdulillah sangat bisa sekarang. Saat ini insya Allah bisa, Bu. Saat ini bisa. Probability sampling apakah bisa dilakukan secara online? Pada saat ini bisa. Disinilah kita tahu kenapa dulu Google banyak memberikan gratis. Kenapa Facebook tak punya duit kalau dari bicara uangnya. Begitu juga Google, Bu. Ya. Termasuk juga mungkin yang sekarang ini kita tahu ada Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Termasuk Bukalapak dan lain sebagainya. Tokopedia. Baik. Nah, di dalam konteks materi Pak Farid tadi, yang list based, yang memiliki daftar para penduduk maya, saya sebut saja komunitas maya, itu siapa? Google. Karena setiap akun nomor telepon kita itu yang Android maupun iPhone, insya Allah selalu terkoneksi dengan Google. Itu kenapa salah satunya adalah kami memilih menggunakan Google Meet. Karena hampir bisa dipastikan sekarang setiap pemilik telepon itu memiliki email Google account, memiliki Google account yang terkoneksi kepada semua. Itu yang pertama. Jadi Google memiliki daftar list dan kita diminta nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya yang berarti bisa diakses. Ada karakteristik masing-masingnya akan terakses. Digital behavior-nya juga terakses oleh Google. Google yang memiliki semua data ini. Dan yang kedua yang memiliki data ini juga adalah Facebook. Ibarat kata hari ini mungkin sudah sampai 80% sekurang-kurangnya pengguna Facebook. Hal yang lain juga tentunya kita tahu WhatsApp. Penggunanya sudah sangat. Baik. Nah, lantas bagaimana sebagai peneliti kita melakukannya?
Google itu punya fasilitas kita untuk beriklan. Teman-teman sekalian, Google punya fasilitas untuk kita beriklan, ya. Kemudian sesuai dengan target yang kita inginkan. Sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan kemudian di sanalah diacak. Itulah terjadi pengacakan. Berapa banyak yang kita beli? Kita istilahnya, kalau istilah periklanan itu kita membeli reach, ya. Jadi kita ingin menjangkau berapa banyak orang dengan kriteria yang mana sampai ke digital behavior-nya. Misalkan termasuk juga sampai ke value-nya. Ya, orang yang senang bepergian dan lain sebagainya itu ada. Kenapa? Google tahu, Google punya Google Map yang menangkap ibu yang sering menggunakan location, sering mendapatkan laporan dari Google minggu ini atau bulan ini Anda kemana saja. Kota-kota mana Anda dapat lakukan. Begitu juga Facebook punya fasilitas untuk beriklan. Nah, jadi secara ringkas, probability sampling bisa dilakukan, ya, dengan cara yang benar. Tentunya untuk itu ya kita harus bekerja sama, ya, kita harus bekerja sama dengan para pemilik daftar, ya, guna internet, ya. Kalau Google, Facebook hampir di seluruh dunia. Tinggal kita mau pilih kota atau negara mana saja, ya. Maka akan disampaikan form kita pada target sasaran yang memenuhi. Itu secara ringkas pertanyaannya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan menarik, apakah pakai Google Form sudah bisa memenuhi? Google Form hanyalah sebentuk kuesioner. Google Form hanyalah alat penangkap data, sebagaimana kita menuliskan kuesioner biasa. Jadi nothing to do itu dengan masalah keakuratan. Keakuratannya bagaimana adalah cara Anda dalam membuat kuesioner itu. Apakah kuesioner Anda memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan yang akan diuji. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Juga ingin disampaikan lebih jauh, boleh, silakan. Itu secara ringkas dulu dari saya. Kalau kan, jadi pada prinsipnya saya ulang bahwa untuk probability sampling, pentingnya kita harus paham antara probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling, dengan probability sampling kita bisa menduga populasi. Bisa digunakan untuk menduga parameter. Bisa digunakan untuk menduga parameter harus dengan probability sampling. Kalau dia non-probability sampling, hasilnya tidak bisa digunakan untuk menduga parameter populasi. Jadi tidak bisa kita harus bisa apakah ini salah? Tidak salah, tapi jangan menjadi tidak valid kalau kita lakukan dengan non-probability yang sangat umum di online survey, terutama diletakkan di timeline Facebook atau di timeline Twitter atau di IG atau di WhatsApp, dan apalagi juga itu tidak memenuhi kaidah yang non-probability yang mana tadi. Itu yang kita harus paham. Jadi kalau kita dapatkan non-probability, apalagi kita tidak tahu, responden kita tidak terencana, istilahnya bukan lagi random sampling, tapi hazard sampling, bukan contoh acak, tapi contoh acak-acakan, kita tidak tahu siapa yang isi, siapa yang mau mengisi, tidak terencana dengan baik, kita juga harus pahami dan kita harus juga batasi dalam probability sampling bisa dilakukan melalui online survey, bisa mengikuti probability sampling, yaitu yang kita pertama dengan mudah adalah kita beriklan Google atau di Facebook. Yang ingin tahu nanti bisa kontak kita, gitu. Boleh bisa beriklan di Google atau di Facebook atau di media sosial yang lain, karena mereka
sediakan itu dengan kriteria yang ada. Mudah-mudahan itu semua bisa jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Satrio untuk penjelasannya. Saya lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saudari Apriningsih dari UPN PJ. Saudari Apriningsih dari UPN PJ, ada? Kalau tidak ada, saya langsung beralih saja ke Ibu Edvi Gracia dari Podomoro University. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang begini, kalau kita membuat sebuah penelitian itu kan kita butuh rujukan ya, Bapak-bapak ya. Nah, saya ingin menanyakan rujukannya ini literaturnya bisa kalau boleh di-share gitu, karena agak kesulitan gitu saya mencari survei online, rujukan survei online. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan kualitatif research, di mana sebetulnya itu jauh lebih bisa dipercaya begitu, karena kita bisa melakukannya melalui media seperti ini gitu ya, artinya melalui media online, kita tatap muka tapi tatap mukanya secara online. Nah, apakah sudah ada cara-cara untuk melakukannya gitu, dan kalau memang ada rujukannya mohon juga pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Edvi. Mbak Elin? Iya, silakan Pak Farid untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Edvi Gracia. Ya, baik, berarti terkait dengan online survei, kami ada rujukannya Bu, nanti bisa nanti kami coba sampaikan ya, seperti itu. Tapi rujukan yang kami dapat kelihatannya nuansanya belum menangkap ketika smartphone sudah semasif sekarang, gitu ya. Tapi bisa jadi salah satu rujukan lah untuk tentang online survei itu. Kemudian kalau yang kualitatif Bu, kalau yang saya pahami sih seperti ini. Jadi kuantitatif dengan kualitatif tidak ada persaingan sebenarnya ya, masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Kualitatif berbicara tentang penjelasan lebih mendalam gitu ya, menemukan hal-hal baru, ide-ide baru dan sebagainya. Nah, jika di antara sekian tadi itu dibutuhkan kuantifikasi sesuatu, nah barulah kuantitatif mengisi, gitu kira-kira Bu ya. Nah, sehingga dengan demikian aspek keterwakilan kalau dari sisi kualitatif tadi relatif tidak banyak menjadi tuntutan utama, karena tujuannya sebenarnya lebih menggali ke dalam gitu ya, seperti itu. Tidak ada inferensi yang sangat diinginkan dari kualitatif study. Gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini Bu, justru kualitatif study bisa berkisah lebih juga, karena kan dengan video call macam ini gitu kan, kita kan bisa manfaatkan ini untuk FGD misalkan gitu ya, atau forum-forum lain yang sifatnya deep interview atau apa begitu kan, ini kan kita bisa lakukan dengan teknologi semacam ini, dan semakin murah kan dengan teknologi dan kondisi yang sekarang begitu. Nah, jadi itu kira-kira Bu gambaran tentang qualitative study barangkali. Baik, tapi apakah ada bukan ketentuan sih, maksudnya kira-kira idealnya seperti apa kalau kita melakukan focus group discussion itu kan ya kita bisa kalau tatap muka itu bisa jumlah tertentu gitu. Kalau online itu kira-kira gimana ya Pak? Apakah ada pernah ada pengalaman gitu Pak? Ya, barangkali begini Bu, kunci dari online study adalah sebenarnya di sisi rekrutmen. Saya lihat kalau rekrutmen orangnya terjaga, maka online study tidak ada masalah gitu. Ini kan sebenarnya mode kita menggali saja gitu kan. Bisa dengan wawancara, bisa dengan telepon, bisa dengan online begitu kan. Nah, kunci rekrutmen ini yang penting begitu. Nah, sehingga kalau FGD tentu kan kita bisa buat
rekrutmen offline gitu ya, kita gali siapa yang kira-kira layak untuk menjadi salah satu panelis di dalam FGD begitu. Nanti setelah itu baru setelah semuanya ada siap, kita bisa buat forum semacam ini sendiri kan. Ini kan kita bisa buat forum tertutup kan Bu, tidak semua orang asal bisa masuk kan begitu ya, semacam itu. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, jadi tidak ada apa namanya, belum ada constraint yang membatasi berapa jumlahnya dan lain sebagainya begitu kali ya? Kayaknya ada cara lain, boleh? Boleh, silakan. Ya, silakan. Logika sampel itu begini, menurut saya logika sampel itu seperti logika darah. Selama merepresentasikan, maka darah itu bisa memberikan deskripsi dari golongan darah itu. Sehingga jumlah sampel yang banyak atau sedikit, selama seperti saya tanyakan tadi, acak-acakan, ya acak-acakan gitu. Tapi kalau sampelnya merepresentasikan seperti setetes darah, bisa memberikan gambaran yang faktual tentang populasi darah, itu kesimpulan. Sehingga jumlah sedikit dan banyak selama representatif, yang ada masalah. Itu gambaran dari saya. Makasih. Ya, makasih. Oke, boleh Pak, saya tambahkan ya. Saya setuju, itu tadi intinya. Intinya itu Pak Asep, tuh. Saya setuju banget Pak Asep tadi, itu inti yang apa disampaikan. Saya jawab tentang tambahan untuk Ibu Devin ya tadi ya. Begini Bu, boleh saya tambahan dari saya. Jadi pertama adalah rekrutmen lebih baik saat ini, jauh lebih baik sebenarnya bila kita akan melakukan FGD online. Ya. Dan dalam banyak hal sebenarnya kualitatif tadi itu sangat terbantu dengan menyangkut online. Ya. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar juga sih nanti. Ya, mungkin kita perlu buat satu topik yang lain. Ya, bicara bioetik dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu bisa merekrut responden itu dengan cara tadi Bu, dengan cara Ibu bisa melihat perilaku dia, value mereka, itu dengan bisa melihat timeline. Apakah timelinenya itu Facebook atau di Twitter atau di mana, ya kan? Itu bisa kita undang ke dalam. Nah, kemudian ada pertanyaan, berapa banyak orang? Nah, ketika selama ini kalau offline itu kita gunakan 10 orang supaya nggak crowded kan. Sebenarnya bukan tidak crowded Bu. Kalau kita lewat dari 10, ini lebih best practice saja. Malah sekarang udah turun tuh intern ya, yang ini katanya 6 Pak, itu kan 8. Nah itu lebih pada interaksi. Saya dalam pengalaman saya dengan 10 kadang-kadang yang relatif aktif itu juga cuma 6, gitu kan? Atau kadang-kadang cuma 8, gitu ya. Itu udah maksimum. Nah jadi mungkin apa yang kriteria selama ini dilakukan di offline, 10 peserta dalam satu grup atau 8 peserta dalam satu grup itu masih bisa diterapkan secara online. Dan yang menarik adalah bahwa dengan online ini kita bisa lintas geografis Bu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa, yang offline ini saya melakukannya di Jakarta 2 grup, di Bandung 2 grup, Surabaya 2 grup. Dengan model online begini sebenarnya kita bisa merepresentasikan, kita bisa terwakili lintas geografi. Mungkin itu. Terima kasih Pak Satrio, luar biasa. Terima kasih. Selamat siang. Lanjut, Belin. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid, Bu Edvi, dan Pak Satrio atas diskusinya. Juga tadi ada Pak Asep Jihad ya. Nah, saya lanjutkan kepada Saudari Dwi Larasati dari UGM. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Dwi Larasati dari UGM. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi dijelaskan ada penelitian inferen dan deskriptif. Lalu, nggak tahu ya, saya mungkin kurang ini juga. Cuman saya pengen tanya, kapan penelitian deskriptif itu menjadi penting untuk dipublikasikan?
Dan yang kedua, apakah ada saran untuk memilih app untuk survei online? Jika ada, bagaimana sih saran app yang baik itu yang seperti apa begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Farid. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Larasati. Baik, saya angkat dulu barangkali Bu ya. Yang pertama, sesuaikan dengan target populasinya Bu. Kalau target populasinya lebih familiar dengan Android misalkan gitu ya, tentu kita harus ambil yang berbasis Android begitu ya. Kalau yang lainnya berbasis dengan apps yang iPhone based gitu, tentu kita bisa pikirkan dengan iPhone based gitu ya. Semacam itu, karena tidak bisa dipungkiri profil pengguna kedua kubu ini agak beda gitu ya, agak beda gitu, seperti itu. Kalau terkait dengan pertanyaan yang pertama, deskriptif dengan inferensia, jadi Bu, kalau deskriptif ini kan sifatnya menggali pada satu kasus yang spesifik begitu ya, untuk menjadi moda pembelajaran bagi kasus lain yang mungkin setipe begitu kira, yang saya pahami semacam itu. Sehingga kalau itu kita sudah bingkai di dalam riset yang kita lakukan, tentu tidak ada halangan di dalam publikasi karena cakupan kesimpulannya kan sangat jelas sampai di mana gitu batasannya ya. Jadi tidak ada masalah dengan studi yang sifatnya deskriptif gitu. Saya pikir gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Farid. Sama-sama Bu. Boleh saya tambahkan Pak Farid? Boleh? Iya, silakan Pak Satrio. Saya tambahkan yang kedua aja. Tadi pertanyaan Ibu Dwi tentang saran kan belum terjawab. Sarankan apa aplikasi. Ini kita jualan jadinya. Kalau GRP, kebetulan GRP kita sudah banyak mengembangkan untuk mobile application. Ya, tapi kembali Bu, ini bukanlah satu jawaban dari semua. Jadi prinsipnya kita harus bedakan bahwa app sebagai pengganti, ya, sebagai pengganti kuesioner dan teknik riset secara keseluruhan. Nah, kita punya namanya Mosaic, tadi udah kalau memang Ibu tertarik tentang Mosaic, boleh. Mosaic ini adalah aplikasi survei, dia berbasis mobile application, dan dia bisa digunakan untuk wawancara face juga. Nanti saya nggak usah banyak jualan. Nah, selain itu juga ada Doblo Bu. Saya juga harus jujur ya, secara ada Doblo ya. Kemudian ada juga Lime ya, survei, ada Lime survei, banyak fasilitas berbayar maupun yang gratisan gitu. Itu banyak Bu tersedia, apakah web survei maupun yang berbasis mobile. Kalau kami punya namanya Mosaic. Mosaic itu singkatan dari Mobile Survey. Ini itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Satrio untuk penjelasan tambahannya. Selanjutnya kepada Ibu Emma Rahmawati dari Kemendesa PDTT. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Elin. Sebetulnya pertanyaan saya lebih ke teknis mungkin ya. Halo? Iya, silakan Bu, dilanjutkan. Ya, mungkin saya merasakan Pak Farid dan Pak Satrio ini memiliki pengalaman dalam survei online. Jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi untuk menarik orang yang menjadi target sasaran kita itu menarik gitu untuk mengisi survei kita gitu. Karena selama ini saya misalnya dapat link gitu kan. Kadang kalau waktunya lagi tidak banyak itu kan kadang kita melewatkan begitu aja. Masih banyak orang yang kurang care dengan survei-survei online seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah jumlah pertanyaan itu baik sedikit maupun banyaknya berpengaruh terhadap bias seperti itu? Karena banyak orang ketika udah melihat pertanyaannya banyak itu mereka mengisinya kan ngasal gitu karena sudah bosan seperti itu. Terima kasih.
Silakan Pak Farid. Oke, sudah Bu, itu aja Bu ya. Iya, itu. Baik, ya, yang pertama Bu, ya tentu kita harus pahami psikologis orang Indonesia ketika terkait dengan online survei gitu ya. Selama ini sih pengalaman tidak bisa terlalu lama gitu ya, dan tentu juga tidak bisa terlalu banyak gitu ya. Di situ perlu kita pikirkan untuk hanya menanyakan hal-hal yang sangat penting sekali atau yang betul-betul bikin kita gali, atau kita coba keras yang mau kita tanyakan itu hanya ditanyakan dengan pertanyaan yang tidak terlalu banyak, begitu kira-kira semacam itu. Itu juga akan terkait dengan bias Bu, karena kalau dirasakan lama ya yang kasihan nanti pertanyaan yang agak di belakang yang mungkin jawabannya bisa asal isi begitu ya, semacam itu. Kemudian yang apa namanya tadi saya agak lupa tadi Elin, yang pertama tadi apa ya tadi yang Bu Ima tadi tanyakan ya, mengenai bagaimana menarik menarik responden supaya mengisi online survei. Ya, bisa banyak cara Bu, door prize salah satunya barangkali ya. semacam itulah. Kalau gift itu kan berarti masing-masing orang dapat. Kalau kita sanggup ya monggo, kalau enggak door prize ini kan tidak semua dapat, jadi bisa untuk menarik semacam itu satu. Kedua, perlu kita juga buka bahwa respon rate untuk online survei juga apa namanya tentunya tidak 100% begitu ya, sehingga kita harus buka bahwa kalau kita ingin mengambil katakanlah 100 responden, tentu kita harus siapkan jumlah yang lebih banyak daripada itu, 2 kali lipat paling enggak lah, bisa atau mungkin lebih gitu, untuk menjaga agar target sampel yang menambil tetap sebanyak yang dibutuhkan di awal gitu, kira-kira semacam itu. Saya tambahkan ya Bu Elin, boleh saya tambahkan Bu Elin? Silakan. Iya silakan Pak. Bu Emma tadi ya yang Iya Pak. tanya. Oke, Bu Emma. Pertanyaan yang menarik ini memang PR sebenarnya bagi banyak peneliti ketika dia untuk insentif di online survey. Dari secara internasional, saya ada di literatur yang kita miliki juga, tadi Bu Devi bisa lihat, di literatur kita juga dibuktikan bahwa insentif dalam bentuk uang itu tidak menjamin ketertarikan orang. Nah, disinilah dibutuhkannya memang kreativitas dan pemahaman dari seorang riset. Ini juga bagi teman-teman yang bekerja di marketing research juga ya, tadi saya ada Pak Zul dan mudah-mudahan menyimak. Kita memang perlu, ini yang menarik kalau dalam offline, bagaimana keahlian seorang interviewer itu bisa menarik seseorang menjadi di dalam online survey itu justru kembali bagaimana researchers, dalam hal ini adalah research eksekutifnya, itu bisa membuat mengambil gimmick-gimmick yang begitu menarik. Ini saya ambil contoh yang sederhana. Hari gini terutama di era sulit COVID seperti ini, yang diimpikan oleh ibu-ibu, yang diimpikan oleh para orang yang ada di rumah adalah kalau dapat kuota gratis, gitu ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi, nah ini juga buat teman-teman yang dari Indosat, saya lihat tadi ada Pak Umam, entah atau tidak, Mas Hanif mungkin, ya. Terutama bagi operator sebenarnya ini akan menarik, karena seringkali kita mengirimkan satu pertanyaan juga sayang, benar itu mahal, hanya cuma menanyakan seberapa puas Anda dan sebagainya, itu sangat sayang. Kita sebenarnya bisa memberikan gimmick kepada responden yang akan mengisi itu, terutama dari teman-teman dari operator akan mudah untuk diberikan kuota gratis, ya kan? Hari ini 40 giga ya, 40 giga gitu ya, Lid? Ya, misalkan 40 giga, gitu ya, 40 giga kita injekkan 40 giga, mungkin menarik mereka, ingin tahu, gitu. Mereka lebih ingin mengisi. Itu yang pertama. Pertama gimmick pertamanya dulu Bu, ya. Saya tadi hanya contoh loh Bu, ya, jangan berarti itu diikuti. Tapi itu satu contoh, kita butuh kreativitas. Dalam hari ini betapa para pemakai smartphone itu sangat merindukan kuota. Terutama karena saya tahu kalau anak saya apa yang diminta pertama, dia nggak minta uang, dia minta
Yang kedua dalam pertanyaannya Bu, memang ya, bukan soal panjang pendeknya pertanyaan, bukan soal sedikit banyaknya pertanyaan, ya, tapi bagaimana kita membuat pertanyaan itu semenarik mungkin bagi si responden sehingga dia merasakan mereka terlibat di dalam. Coba Ibu perhatikan kalau di Facebook, di timeline, di mana dibuat sebagai sebuah permainan, ya kan? Di rentetan sebuah pertanyaan, wah dengan senang banget, terus dengan senang hati menempelkannya di timelinenya, ya kan? Ya tipikal orang seperti apa dia tempelkan di sana. Bisa Ibu tangkap seperti itu ya. Jadi seringkali kalau istilah saya itu adalah egoisme peneliti. Sering peneliti kita ini adalah sangat egois. Bahwa responden kita anggap sebagai objek yang benar-benar kita teliti. Beda kalau saya meneliti jagung dia apa-apain nggak akan nangis dia, gitu kan. Nah, ketika kita berbicara dengan manusia, maka kita harus perhatikan juga interest. Jadi bukan sekedar ini apa, itu apa, ini berapa banyak, ini Anda suka nggak, ini ya. Nah, itu istilah saya itu adalah egoisme peneliti. Peneliti seringkali begitu egois, membuat pertanyaan atau tentang keinginan dia tanpa memperhatikan bagaimana bahasa yang diberikan kepada responden atau calon. Kalau bahasanya itu menarik, bahasanya flow-nya itu menarik, dia tidak akan terputus di tengah jalan, ya, dia tidak akan terputus. Tapi kalau pertanyaannya seperti menginterogasi orang, weh, gue diinterogasi nih, ngapain juga diterusin. Mungkin itu Bu, dan bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farid, Pak Satrio penjelasannya. Iya, baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk penanya terakhir. Ibu Ria Amora dari BPS. Ibu Ria Amora dari BPS. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ria dari Badan Pusat Statistik. Izin bertanya, dalam survei-survei online, biasanya kan banyak yang menggunakan skala Likert untuk jawaban jawaban dari daftar pertanyaan. Misal, untuk tingkat persetujuan dengan pilihannya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat setuju. Nah, apakah pilihan dari ragu-ragu ataupun netral itu bisa disimpulkan? Dan apakah sebaiknya pilihan tersebut itu dibuang saja atau kita tetap gunakan gitu? Karena saya menemukan beberapa case, jika ada orang yang malas jawab atau tidak mau mikir banyak itu, biasanya yang dipilih itu ragu-ragu atau netral biar cepet gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Iya, baik Bu. Ini sebenarnya umum ya, tidak hanya untuk online survei ya, pertanyaan ini. Jadi memang tipikal kita di Indonesia Bu, memang kalau terkait dengan persepsi ini memang tidak bisa tuntas gitu ya. Terlihat dari redaksi yang digunakan kan, hanya setuju, tidak setuju, sangat setuju. Ini kan sebenarnya karena nuansa persepsi kita tidak terlalu kuat gitu ya. Kemudian dengan kalau penutur bahasa Inggris, persepsi itu bisa lebih digali karena di dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini secara bahasa dulu. Suka itu kan tingkatannya sangat jelas gitu ya. Ada yang extremely, ada yang more, ada yang ada yang banyak lah, saya agak lupa persisnya begitu. Nah, sehingga kalau saya sih kembali kepada yang ditanyakan dulu Bu. Kalau yang ditanyakan dulu memang tipikalnya relatif tidak bisa mengungkapkan dengan baik ya, dibuang saja yang tengah itu. Jadi kita agak memaksa mereka apa yang mereka rasakan gitu ya, setuju atau tidak, atau puas atau tidak gitu ya, semacam itu. Biasanya nanti pun ketika kita nanti di dalam tahapan analisis yang kita ungkap seringkali lebih ke arah salah satu kutub tertentu yang kita gali tadi itu, misalkan puasnya gitu kan, atau yang tidak setujunya, semacam itu. Jadi semacam itu Bu. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Biar saya tambahkan Bu Elin, boleh? Iya Pak. Nggak apa-apa ya Pak Farid ya. Silakan Pak. Mbak Elin, ada minta laki-laki dong katanya. Yang nanya. Oke, Bu. Satu hal yang menarik, memang satu yang kita pahami bahwa orang Indonesia itu bukan tipikal penilai. Ya. Sebagai peneliti, saya paling tidak suka sebenarnya dengan scoring bagi orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu sangat baper. Nggak pernah mau ngasih angka 10. Katanya 10 itu buat Tuhan. Ya. Nggak mau ngasih angka 9. 9 itu buat guru. Ya. Jadi kalau menilai itu antara 6 gitu ya, antara 8 dan seterusnya. Itu kalau bicara scoring. Tapi Ibu kalau ditanya berapa menilai Pak hasil tingkat kesukaan Ibu pada Pak Farid, itu akan sulit. Tapi bila saya tanya, suka tidak suka, itu tipikal orang ini. Ya, yes or no. Itu akan sangat cocok bagi orang Indonesia. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya data, yang berasal dari skala Likert, ya. Nah, ketika kita akan menganalisanya, ini dua lainnya ikut-ikutan aja sih. Nah, maka ada beberapa pendekatan. Yang pertama, mengambil hanya top 2, ya, top 2 boxes yang tertinggi, yang setuju misalkan, atau tidak setuju. Atau mengambil yang bottom 2, kalau skala 5. Kalau skala 7 misalkan bisa top 2, bottom 2, atau top 3, atau bottom 3. Atau bisa diambil juga net score-nya. Top 2 dikurangi bottom 2. Jadi, atau juga melibatkan dia kita ringkas skalanya menjadi positif, negatif, 0, sehingga menjadi multinomial. Dan itu Pak Farid jagonya itu categorical analysis ya Pak Farid. Nah, teman-teman di BPS juga jago-jago tuh, bisa data. Jadi kalau memang kita sudah ada datanya seperti itu, mau nggak mau kita lakukan pendekatan. Apakah pertama ambil top 2 boxes atau bottom 2 boxes, atau diambil skornya, net skornya, atau dibuatkan diringkas menjadi positif, negatif, netral. Sehingga dalam analisis nanti kelihatan kecenderungannya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik Kemudian, Pak, terima kasih. Silakan Bu Elin, tadi ada minta laki-laki dong Bu. Iya, Pak Satrio dan Pak Farid, bagaimana kalau ditambah 1 atau 2 orang penanya? Boleh, nggak apa-apa. Monggo. Adil. Silakan. Iya, silakan kepada Bapak Asep Jihad untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya survei online itu terpaksa karena ada COVID ini. Gitu. Terus saya sering menemukan ketika kita mengambil sampel, tadi sudah dibahas oleh Pak Satrio, niatnya random atau sampel acak, faktanya acak-acakan gitu. Dan kita mengalami kesulitan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu, kira-kira seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemikiran saya bahwa yang namanya sampel itu dari sebuah populasi, ya tadi sudah saya bahas, tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya. Sehingga saya berpikir setetes darah itu bisa merepresentasikan seluruh darah gitu. Tapi yang jelas bagaimana kita betul mengambilnya. Ketika kita ingin merasakan sayur gitu, kita masukkan garam, kita masukkan penyedap dan segala macamnya, kemudian kita ambil 1 sendok merepresentasikan. Tapi belum tentu akan merepresentasikan kalau sebelum diaduk. Maka kita butuh aduk dulu baru representatif. Nah, kira-kira seperti itulah pertanyaan saya. Apakah ada kekeliruan dalam pemikiran saya? Kalau ada mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Pak jawab. Oke, baik, terima kasih.
Pak Asep Jihad. Dari Bandung ya Pak ya. Pertama terkait dengan saya jawab yang kedua dulu barangkali ya. Satu, cukup untuk mendapatkan semua, ini saya setuju, tapi dengan catatan bahwa populasi yang dihadapi ini populasi yang homogen gitu ya. Tadi sambal, sayur dan sebagainya boleh. Tapi kalau kita nyoba buah untuk rujak, baru nyoba nanas terus kerasa asam, lantas bilang semua buah di sana asam, ya nggak pas karena ubi masih menunggu di situ, timun masih ada di sana belum ditoel gitu ya. Jadi pada kondisi populasi yang heterogen, nah ini hati-hati karena apa namanya teknik pengambilan sampel kita harus paham karakter populasi seperti apa. Tadi dua tadi kira-kira bisa menjadi inspirasi, bisa cluster atau bisa dengan stratifikasi gitu ya, semacam itu. Kemudian yang pertama terkait menjaga agar tidak acak-acakan, kalau saya sih kembali ke dalam rekrutmen. Rekrutmen kalau kita kaitkan dengan online survei kan, rekrutmen kuncinya bahwa tidak bisa asal form yang kita siapkan online itu kemudian disebar, terus siapapun bisa mengisi. Nanti kesimpulan kita ingin general. Ini kita perlu hati-hati dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana memastikan bahwa sampel yang terpilih ini representatif? Tentu tadi kuncinya adalah apa namanya rekrutmen tadi itu. Dari sini kita nanti bisa pastikan profil yang direkrut seperti apa, masuk nggak dengan kriteria target populasi kita, nanti baru dari sana kita bergerak untuk online surveinya begitu ya, setelah rekrutmen ini, tahapan rekrutmen ini tuntas. Kira-kira gitu Pak Asep. Bisa saya tambahkan Pak Farid, sekalian menjawab beberapa pertanyaan teman-teman menyangkut. Memang trikinya dengan survei online ini adalah kita tidak sadar bahwa pengambilan sampel kita itu sebenarnya terjebak pada non-probability sampling. Apalagi sulitnya kita memperoleh teknik secara online, ini belum umum. Nah, tadi ini menjawab juga beberapa pertanyaan tadi yang di dalam. Yang tadi sudah saya kemukakan Pak Asep, bahwa bisa Bapak lakukan beriklan. Jadi instead of Bapak letakkan di timeline di Facebook kita, atau di IG kita, atau di Twitter kita, Bapak bisa lakukan iklan. Jadi kalau nggak tahu, bisa nanti kita aja Pak ya. Relatif murah Pak, relatif murah. Bapak tinggal menentukan target responden kita siapa.